khamsiyati sunnah, yang insya Allah bila semuanya khatam, maka semua untuk sholat yang kita praktekkan, baik yang wajib atau yang sunnah, ada kurang lebih 500 sunnahnya. Nah sekarang bahasanya masuk pada sunnah yang ke-17, yaitu masih seputar baca doa untuk ngilangin was-was. Bulan lalu saya berjanji akan nulis dan berikan ya Pak, semua doanya. Ada sekretaris yang nulis, kalau salah dimaklum, karena bukan saya yang nulis, ini Pak, sekretarisnya ini. Udah belum lagi ya? Nyetak berapa Satya? Nyetak berapa? 100. Oh 100 kurang, masa 1000 harusnya ya. Ini 3 doanya, kemarin 2 sudah dibahas, sekarang 1 lagi yang poin 17. Mudah-mudahan dengan dibaca ini sholat kita tambah khusyuk dan insya Allah sholat kita terima Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jaminannya, qala Allah Taala, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang yang sholatnya khusyuk, mendapatkan sholat jaminan surganya Allah dan ridhonya Allah. Dan jangan buat khusyuk, maka banyakin ketika sebelum sholat doa-doa dari Nabi. Nah, saya bacakan kitabnya Bidayatul Minnah. Ini doa yang ketiga, sebelumnya baca Qul Binas 2 bulan yang lalu. Nggak ditulis, belum ada apa ya teman. Nah ini tambahan yang ketiga. Sekarang sunnahnya adalah membaca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahduruni. Bismillahirrahmanirrahim. Sumaya qulu. Kemudian sunnah seseorang yang mau sholat untuk berdoa, wa Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Apa ya Pak? Apa ya? Alhamdulillah yang mereka catatan dengan lihat. Doa yang ketiga saya masukkan nomor pertama, karena kemarin yang 2 subhanallah ilholat sudah. Terus Allahumma atini insyaallah kalau misalkan keburu antara pagi hari ini, kalau keburu bulan depan insyaallah. Jadi doa yang selanjutnya setelah baca Qul Binas, lalu doa kemarin subhanallah ilholat iyyasa yudhikum sunnah, lalu ditambah doa sekarang saat kita Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, dan bulan depan insyaallah Allahumma atini afdal ma tu'ti, maka genap 4 amalan tersebut menjadikan insyaallah orang yang sholat hilang was-wasnya. Ditambah kemarin amalan dari Nabi juga sunnah yang ke-15, yaitu dia meludah tapi nggak pakai ludah, membuang isyarat sebelah kiri. Itu kemarin bagian bulan lalu. Tambah doa ini sebelum takbir, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Dibaca lagi, insyaallah was-wasnya hilang. Jadi kalau baca ini nih, poin yang ketiga, nggak ada besok yang takbir ulang-ulang. Nggak ada yang Allah kaget lagi, Allah kaget lagi. Ada yang bilang mana orangnya? Ini belakang ada pun tahun bulan depan, mesti pada bulan lalu. Ada, jangan-jangan nggak ngomong. Tambahin doa dari Nabi sunnahnya, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Begitu tambahan doanya. Gampang, mudah. Kemudian hanya sedikit doanya. Dijelaskan di dalam salah kitabnya wa fi Mughnil Muhtaj. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj, Hukiya Muhibbut Tawari, dikisahkan nama Imam Muhibbut Tawari. Beliau ahli tafsir. Nama tafsirnya Tafsir Tawari. Tahu berapa jilid saya lupa itu, saking banyaknya ya. Kalau Tafsir Tawari kalau nggak salah, ayat ditafsir sama hadis lalu dijabarkan oleh kaum ulama kalau nggak salah. Tafsir Tawari. Dan lebih banyak pada politik Islam, Tafsir Tawari dan sejarah. Jadi Tafsir Tawari karena beliau Muhibbut Tawari, beliau menjelaskan wa musannu likulli amrin zibalin, disunahkan pada perkara yang mengandung kebaikan, sholat, syukur kebaikan, silaturahim kebaikan. Untuk apa baca doa ini? Sholat baca doa ini, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Mau silaturahim itu sama baca doanya. Bab gara-gara ada setan yang was-was, entar nggak jadi. Kan silaturahim kita niatnya pertama datang silaturahim, mutlak, dan niat yang lain.
Adapun yang kedua, biasanya ada sisipan. Kalau nggak minjem duit, dia nanyain duit nganggur. Benar Pak? Biasanya datang yang namanya was-was, buru-buru baca ini Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Yakinin, sekarang silaturahmi saya sampai entah ada penambahan yang minjem duit nomor 3, nomor 4-nya. Tapi kalau saat ini jangan silaturahmi ke Pak Kades, dari terima. Benar? Dari terima ya, jangan silaturahmi kemana? Yang nilainya baik, jangan ke Pak Kades, jangan Pak Sekdes. Kenapa beliau? Karena belum dilantik. Khawatir ramai di rumahnya, akhirnya banyak permintaan, beliau baru bisa ijabah. Padahal beliau sudah bilang siapapun yang silaturahmi saya terima, tapi saat itu belum. Kecuali katanya masjid jami Baitul Malah boleh kita silaturahmi sambil bawa proposal. Dapat ini? Dapat ini? Nggak dapat? Alhamdulillah ya. Itu berarti Pak Insya Allah ya. Jadi akan silaturahmi kebaikan. Baca doa ini biar apa? Biar jangan ada was-was. Ntar di sana berarti terima nih. Tas nanya mau minjem utang nih. Udah baca doa ini. Karena silaturahmi kebaikan. Bismillah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Baca doanya, was-was hilang, berangkat Bismillah. Agar lain termasuk. Siapa lagi yang bagiannya pada perkara yang baik kata beliau? Muslim mandinya wajib atau mandi sunnah. Mandi wajib ketika habis ngelakuin yang namanya perkara menyebabkan mandi, di antaranya jima. Mandi biar buru-buru baca doa ini. Karena takut di saat lagi mandi nggak baca doa ini, di kamar mandi nambah lagi begini. Takut. Ya nambah lagi kamar mandi begini karena semua aku memang ini. Ya, mana begitu Bang? Pernah? Iya masih kuat. Buat tayamumin sama mau tayamum, sebelum tayamum baca doa ini biar apa waswas hilang. Terus baca doa ketika menyembelih hewan, baik hewannya terjadi ketika Idul Adha atau hewan yang dibuat umum, apakah akikah atau hadiah atau mungkin buat sedekah, baca doa ini biar jangan waswas. Tadinya beliau jelasin lagi wajimain, mujimah. Pakai ini selaku. Jangan lupa ya. Mujimah kebaikan. Sebelumnya baca doa ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Sebelumnya baca doa jima, jangan diajarin Rasul. Kulhu 3 kali. Ada yang bilang 11. Kulhu baca kulhu. Nanti jima. Mujimah begini. Kulhunya 3. Terus kalau mau bagus 11, takbirnya 11. Tapi jangan baca haula. Terus tambahin doa ini ya. Kurang lebih kalau dihitung bacanya takbir, insya Allah 10 menit. 10 menit kok baca doa ini, insya Allah mau ditambah tasbih, terus tambah lagi takbir, insya Allah akan jadi. Orang ini masih ngebaca doang, mobil-mobil aja nih, masya Allah searah minhaj. Searah minhaj yang kita muktamad pegang seluruh dunia, dijelasin mau jimat baca doa ini. Baca doa ini kayak gimana? Bekakan bacanya. Kalau seandainya dari kulung ada doa yang dari Nabi mungkin diajarin berapa atau bikin bagaimana bacanya? Saya tak lupa gitu. Sesuatu tadi. Kamu majalin saya ini. Kalau biasa apa? Kalau ada juga itu ini, Robbi, aku sudah min hamazati syayatin, wah, aku sudah Robbi. Takutnya kalau doa ini dibaca, bukan kita doang yang ngasih nikmat, tapi setan. Dengan dibaca doa ini, insya Allah setan pergi. Tapi tadi singkat waktunya dah, jangan banyak-banyak. Jadi kata bapak bisa jadi bang. Iya. Kulunya 1 lah. Doa awal 1 sama ini, paling semenit insya Allah. Dan jangan juga nggak baca. Kalau doa ini nggak dibaca, anaknya sulit jadi anak soleh dan soleh. Makanya amalnya dari Nabi, praktekkan dari ulama. Kalau bisa kalau nanti kalau iya mau jimat, sholat hajat dulu, sholat sedih, sholat hajat. Sholat hajat, baca Quran dulu minimal 3 ayat. Insya Allah anaknya soleh dan soleh, leha dan jadi hafiz Quran. Terus sebelumnya nasihatin istri, ya nanti kalau lagi mulai jangan banyak bergerak.
Kenapa takut langsung roboh? Ini kalau ngomongin jima nih, orang jelasin teman-teman, lagi jelasin sholat ini jima nih. Ini ngisahin doanya ternyata di awal sholat sebelum takbir baca doa ini dan buahnya fungsinya lagi. Lalu kata beliau lagi kata Imam Bukhari, wakil mau baca Quran, baca juga doa ini. A'udzubillahi rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca Quran. Baru pada pembahasan sekarang wa zikrin wa sholatin. Mau zikir kematian dan sebagainya, atau zikir baca sholat, baca doa ini. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Kemudian wa sholatin, mau sholat, baca doa ini. Jadi banyak ternyata manfaat doa ini bila diamalkan, insyaallah sholat kita jauh dari was-was. Termasuk kalau kemarin minggu dibaca, tuh kemarin lagi pilkades baca doa ini bisa. Takut kan 2, 1, 3, 4 takutnya ya. 2, 1, 3, 4. Baca termasuk TPS Robi, a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. 2. Ya, ini 2 ya. Jadi gitu lah, bisa gitu lah. Mana lewat ya. Terus kalau kemarin yang baca doa ini bisa ragu-ragu. Nyoblos kagak, 4 tempat ada coblos. Makanya belangko banyak 1000 belangko ya. Bagus baca sekarang ya. Kalau misalnya baca di bulan kemarin ya, baca doa semua, dia menang 4 partai ya. Kalau Robi 4, berdua suaranya imbang. Nggak boleh malu kita. Ini ngisahin bahwasanya setiap kebaikan jangan lupa baca doa Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayya apa? Bisa ya? Jangan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahduruni. Kalau dibaca mau dimakutin ayyahdurun gitu. Doanya dibaca, mudah-mudahan amalan kita, sholat kita, ibadah kita semuanya insyaallah jauh dari was-was, hilang segala macam yang mengganggu, dan insyaallah bagian dari mulai dengan pembukaan ayat qad aflahal mu'minun. Beruntung orang yang sholatnya dimulai dengan doa ini, maka akan keluar kehusyuan. Sebab kalau masuk pada fikihnya fikih biasa, bukan fikih akhlak, maka rukun sholat itu 17 atau 13. Tapi kalau masuk fikihnya fikih tasawuf, fikih akhlak, Imam Ghazali menjadikan rukun ke-18 sholat wajib khusyuk. Kayaknya kalau kelas kita Imam Ghazali jauh, maka kita pakainya jangan Ghazali, Ghazila. Galak orang jadinya. Nggak apa, tujuannya apa tadi? Biar kita baca doa ini berharap insyaallah sholat kita datang ke khusyuan, latihannya dikit sampai nanti ada timbul sholat kita menjadi golongan sholat muqarrabin. Sekarang mungkin kelasnya baru abror, hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dilakukan kelas orang kita nih abror, buat orang-orang muqarrabin, Imam Ghazali, Imam Hasan Bisri, kemudian pengarang kitab Al-Habib Muhammad bin Ali bin Umar Al-Hadrami Al-Idrus, itu kelasnya mesti ada kekhusyuan agar sholatnya diterima. Mudah-mudahan jamaah subuh gabungan yang diamalkan doa ini, Allah berikan sholat kita khusyuk, amin. Allah berikan sholat kita diterima Allah SWT. Dan ke depan mudah-mudahan kita berharap apa yang kita kaji bisa diamalkan dan bisa kita praktekkan sehingga kita bisa melaksanakan sholat dengan 500 sunnah. Ini kita coba saya tunjukin. Minta yang tolonglah menjelaskan ada 500 sunnah di dalam sholat. Tipis kita, nggak mahal. Harganya cuma 200.000 sama ongkir. Jadi kalau pesan sama saya beda, tapi ongkir mahal itu. Ini membahas kurang lebih 500 sunnah yang ada di dalam sholat. Bulan ini bahasanya sunnah yang ke-17.
Sisanya ada lain kan? Banyak. Hitungan itu apa? Gopay berapa 17 kan? Gopay berapa 17? 483. Mudah-mudahan bisa hatam ya Pak. Masih ada 483 sunahnya. Makin berdoa biar banyak umur semua. Pokoknya kalau belum kelar minta ya Allah saya yang mati dulu. Sebab belum kelar di sunahnya ya Pak. Mudah-mudahan di belakang guru kita kalau sehat sih panjang umur. Kita juga jangan masuk gabungan biar bisa mengatasi kita sehingga 500 sunnah akan kelar semua dan sholat kita sholat yang khusyuk dan terima insyaallah amin ya rabbal. Terakhir suara wamis ini mohon mana bagus insyaallah bulan depan jadi bulan baru saya mohon setelah dilantik biar insyaallah ini sebelum makin siar tolong Bapak bikin instruksi kasih surat masing-masing ke para guru, para kiai, terutama yang memegang hak untuk bisa mengatur sebuah gabungan TNI tolong suratin biar ibu beliau aktif sekarang udah aktif cuma masih belum begitu aktif tolong disuratin ini sebuah gabungan bukan punya Ustaz Sarwani bukan punya Ustaz Musik bukan punya Ustaz Hidayat sebuah gabungan milik Desa Rawapan. Ingat berkah itu ziyadatul khairi wa taati allati la tuntaha berkah kebaikan yang tidak pernah berhenti kemudian amalan yang terus sambung dan istiqomah kalau amalan yang tidak istiqomah tidak berkah maka tolong bulan depan tolong kasih surat kalau bisa kalau yang datang yuk datang semua yuk datang semua kalau bisa RT sama RW jangan ke semua gabungan belum saya dengar dari beliau RT-nya 135 RW-nya 24 kalau RT-nya ngajak keluarga 1 penuh itu barang kalau Ustaz-nya ngajak 2 penuh itu barang kalau kiai ngajak 5 agak muat itu barang jadi mohon kepada Pak Agus agar bersinergi kepada para pengurus dan juga kepada para RT-RW kalau bisa Pak Idrus juga dalam dikit RT ada dengan sumber gabungan